Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka. Yang lain mengubah prinsip mereka demi partai mereka. Winston Churchill. Apa bacanya? Churchill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Jadi lagi makan apa ya, permennya. Makan ngunyah. Ngunyah bukan juga ya. Entahlah apa. Jadi saya ingin membagikan video sindiran-sindiran untuk Pak Mulyono. Entah itu berupa sindiran yang sangat membuat jantung copot dari Rocky Gerung yang menyatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu adalah racun pembuangan dari PDIP dan kemudian diambil oleh PAN, agak lain kan. Dan ada juga sindiran lucu dari Komika dan Bade terkait Pak Mulyono. Ini sangat-sangat menyentuh ini. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, itu, penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Logiknya begitu. Saya lanjutkan ya. Apa yang kita pertengkarkan adalah kepentingan pragmatis dari partai. Tadi Saleh PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang. Right? Prabowo potensial menang itu. Partai itu teguh pada ideologi itu, teguh pada Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Emang kalau Bapak mendukung Ridwan Kamil ngaruh. Jadi teringat saya Pak, Pilgub di DKI Jakarta siapa yang menang? Ayo buzzer-buzzer betungki dalam kubur, mana komen kalian? Kalau aku jadi kalian malu bolehlah. 12 biji lawan 1 biji. Aduh, mak pening kepalaku. Ya udahlah. Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai. Mari seluruh rakyat Indonesia bersatu lagi. Jangan bertungki kalian di sana. Nanti Tuhan marah. Dipukul kalian pakai pelepas sawit kayak mana? Tungki banding. Jokowi tahu Ridwan Kamil akan kalah. Ya, pada tanggal 1 November 2024 kan ada pertemuan antara Jokowi dengan RK. Nah, dua orang yang tahu pertemuan ini cerita ke gua. Jadi Jokowi ini mengkritik gaya kampanye RK yang nggak luwes. Beda dengan Pram. Oke. Pram ini 10 orang aja didatangin. Nah, sementara RK ya dia ingin lebih rame gitu loh, gak hanya 10 orang. Nah, ini yang menjadi kritik Jokowi. Tapi dua orang yang tahu pertemuan ini sempat bertanya juga ke Jokowi karena mereka juga bertemu dengan Jokowi ini. Terus kok kenapa mendukung RK dan kan yang menang akan Pram gitu. Dan Jokowi bilang ke dua koleganya ini bahwa ya Pram memang kemungkinan akan menang. Potensi Pram menang itu besar. Oh, ini disampaikan Jokowi langsung Iya, potensi bahwa Pram kemungkinan akan menang. Tapi karena saya ini sudah di Kim Plus ya otomatis tetap mendukung RK. Ya, ini ya. Ini yang menjadi sekelumit cerita dalam pertemuan RK dengan Jokowi. Karena terlanjur Kim Plus inilah dia gerak ya sampai deklarasi mendukung Ridwan Kamil. Tapi sebelum deklarasi secara terbuka, itu kan ada pertemuan dulu dengan Prabowo di tanggal 4 November. Dalam pertemuan dengan Prabowo ini, Jokowi agak mengeluhkan kenapa Gerindra ini nggak turun di dua tempat, Jakarta dan Jawa Tengah. Makanya kan ada video ya, nanti Cica yang menjelaskan untuk Jawa Tengah ya. Nah, disitulah akhirnya Gerindra itu mulai bergerak lah untuk Jakarta, tapi nggak full juga karena Gerindra akan lebih fokus ke Banten ya dan Jawa Barat karena
Jawa Barat emang dari awal targetnya Prabowo di Jawa Barat. Tapi belakangan Jokowi rajin ke Jakarta. Apakah itu untuk memenangkan RK juga salah satunya? Ya, tentu pastinya karena kan di pekan lalu kemarin kalau tidak salah itu Jokowi secara terbuka udah deklarasi mendukung RK. Dan kenapa sampai deklarasi mendukung RK? Karena suaranya RK ini cenderung Stagnan ya? Stagnan gitu. Sementara lawannya Pramono Anung ini terus merangkak naik. Bahkan menurut lembaga survei, suara Pramono ini melebihi elektabilitasnya RK. Dan ini yang juga sudah dicium oleh Jokowi yang memang Betul. selama ini selalu mencermati hasil survei ya. Iya. Dan akhirnya dia putuskan turun langsung. Materi ini saya tulis 3 tahun yang lalu. Saat isu Jokowi 3 periode sedang kencang-kencangnya. Tapi kayaknya masih relate sampai sekarang deh. Karena sebetulnya kemenangan Prabowo dan Gibran itu sama aja kayak Jokowi 3 periode, tapi pakai second account. Dan di periode kedua ini, Jokowi kelihatan ambisius banget membangun IKN. Tapi sebetulnya, ide tentang IKN itu sudah dicetuskan Jokowi di tahun 2017. Saat dia nanya ke anak kecil, ayo dek, sebutkan nama-nama IKN. Dan bahkan saking bobroknya IKN, anak kecil ini jawab IKN tol. Bener kan? Dan beberapa waktu yang lalu itu Jokowi minta maaf ke publik itu. Menurut saya wajar karena memang salahnya banyak gitu. Dan yang bikin saya heran adalah beberapa saat kemudian Ma'ruf Amin ikutan minta maaf. Pertanyaannya, kenapa dia minta maaf? Emang dia ngapain? Ya kan, selama ini kan dia AFK gitu loh. For your information, gaji wakil presiden itu 20 juta per bulan. Tapi karena wakil presiden kata Ma'ruf Amin, itu jatuhnya passive income. Oke, kita ganti topik ke kuliner ya teman-teman ya. Salah satu yang bikin Dangdut unik adalah MC-nya. Entah kenapa MC Dangdut itu selalu ngegas dan memainkan nada-nada. Terutama saat present nama videonya. Misal kayak gini ya. Ya, kita tampilkan. Nela! Karisma. Pasti gitu kan? Dan nada seperti ini hanya bisa digunakan saat MC Dangdut. Gak bisa digunakan di situasi lain. Misal pengumuman orang meninggal. Misal yang meninggal namanya Pak Ade Mulyono misal. Ada orang Gunung Kidul, Pak Ade Mulyono ada. Diumumin di MK, Masjid Kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Pak Ade Mulyono. Itu keluarganya gak jadi nangis malah nyawer. Selain MC, penonton dangdut itu juga unik. Entah kenapa di setiap konser dangdut pasti ada penonton yang pakai helm. Ini maksudnya apa ya? Pengen joget dengan kecepatan tinggi gitu. Misal goyang ngebor gitu kan, saking cepatnya ngebor sampai inti bumi gitu. Kok gerah gitu kan. Dan selain itu, yang bikin dangdut unik adalah salah satu personil, namanya tukang nyenggai. Job desk-nya itu simpel, kalau ada videonya dia tinggal nambahin, yo buka sitik jos. Udah gitu doang. Ini kan pasti dia banyak nganggurnya kan. Jadi saya sarankan kepada tukang nyenggai, cari kegiatan lain yang positif. Misal jadi supporter ibu melahirkan. Jadi ada ibu melahirkan kan ngeden, disemangati, yo buka sitik jos. Pas jos ini banyak langsung keluar, langsung nangis banyak kan. Owe. Karisma. Saya Chris Absari, terima kasih. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Komika tadi lucu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.